Saudara, pemerintah berupaya agar alat utama sistem pertahanan atau alutsista bisa diproduksi di dalam negeri. Targetnya 50% alutsista bisa diproduksi secara lokal. Kita lihat dari data Global Firepower 2022 menunjukkan kekuatan armada tempur Indonesia, diantaranya 445 unit pesawat tempur, 314 unit tank, 4 unit kapal selam, dan 11 unit kapal perang. Guna meningkatkan kekuatan militer, pemerintah mengalokasikan anggaran modernisasi alutsista. Di 2021, anggaran modernisasi alutsista tercatat 37,69 triliun rupiah. Tahun ini tercatat 45,58 triliun rupiah dan di 2023 anggaran ini ditargetkan ada di 35,19 triliun rupiah. Bagaimana Kementerian Pertahanan menggunakan porsi anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kekuatan alutsista? Kita akan bahas usai tayangan berikut. 2005. Indonesia terus berupaya meningkatkan kekuatan alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Data Global Firepower pada tahun 2022 menunjukkan peringkat militer Indonesia di tingkat dunia berada di peringkat 15. Di negara-negara ASEAN, peringkat militer Indonesia masih di atas Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menargetkan 50% alutsista bisa diproduksi di dalam negeri. Ya masih belum sesuai target kita, tapi kita pacu terus. Presiden Jokowi sudah gariskan kita harus utamakan produksi dalam negeri sebanyak mungkin. Dan saya kira dalam kontrak-kontrak yang sekarang ini bisa dikatakan minimal 50% dalam negeri. Presiden Joko Widodo mendorong industri pertahanan aktif dalam mengembangkan alutsista, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan perusahaan luar negeri untuk transfer teknologi. Perkembangannya sangat bagus sekali karena sekarang kita memberikan ruang yang besar kepada swasta untuk ikut membangun industri pertahanan Indonesia. Entah itu sendiri, entah bersama dengan industri pertahanan dari luar negeri. Saya kira ini sebuah perkembangan yang sangat baik dan yang paling penting kita bisa mengadopsi sebanyak mungkin teknologi-teknologi baru di bidang pertahanan militer. Global Firepower mencatat saat ini kekuatan armada tempur Indonesia mencakup 445 unit pesawat tempur, 314 unit tank, 4 unit kapal selam, dan 11 unit kapal perang. Pemerintah terus mengalokasikan anggaran untuk modernisasi alutsista. Pada tahun 2021 dikucurkan anggaran modernisasi alutsista sebesar 37,69 triliun rupiah. Tahun ini anggaran modernisasi alutsista sebesar 45,58 triliun rupiah dan di tahun 2023 ditargetkan 35,19 triliun rupiah. Modernisasi alutsista menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat sistem pertahanan serta memperbarui alat militer yang telah tua. Tim Liputan Kompas TV. Sebagai flight leader dari Trimatra Flight. Saudara, pemerintah menargetkan 50% alutsista menggunakan produksi dalam negeri. Apakah hal ini terkait porsi anggaran modernisasi alutsista? Lalu bagaimana upaya agar bisa mengadopsi teknologi militer terbaru? Kita bahas bersama juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Mas Dhanil, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga sapa Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Prof. Muradi. Prof, selamat malam Prof. Malam Mbak Livi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dhanil. Waalaikumsalam, Prof. Kita sapa juga peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Gunardi Ridwan. Mas Gunardi, sehat ya? Siap, terima kasih Mbak Livi. Saya ke Prof. Muradi dulu ya. Apa pendapat Anda, Prof, terkait porsi anggaran alutsista Indonesia saat ini? Terlalu besar, ideal, atau seperti apa? Ya, kalau ukurannya anggaran pertahanan dengan porsi persentase GDP ya memang masih kecil, Mbak. Jadi jangan melihatnya seolah-olah ini kan besar, padahal sebenarnya anggaran tadi 45 triliun itu menurut saya lebih banyak untuk kemudian masih program MEF ya, belum sampai pada level transformasi yang jauh lebih agresif kalau saya nyebutnya ya. Kan hari ini kalau kita melihat Indonesia kan
sebenarnya polanya masih tambal sulam. Jadi mana yang tua diganti, dibeli, kemudian dengan ada anggaran yang terbatas. Makanya kemudian saya paling tidak agak senang ketika agresif dari Pak Prabowo untuk kemudian melakukan upaya yang jauh lebih ke depan ya, walaupun memang benturnya di anggaran tadi. Begitu. Jadi Saya kalau kira dibilang anggaran alutsista ini terlalu besar dan dianggap sebagai pemborosan anggaran, Anda nggak setuju ya? Karena memang kita butuh itu. Ya, faktualnya itu masih jauh dari, katakanlah kita nyebut misalnya 45 triliun. Itu untuk beli satu skuadron Rafale aja belum cukup itu, Mbak. Kalau kita mau jujur ya, atau misalnya kalaupun kita misalnya mau bikin pengadaan 500 tank medium light tank yang kita buat juga belum cukup itu dengan angka segitu. Jadi memang saya kira kita harus bijak juga melihat bahwa agresivitas ini bukan semata-mata karena ada ancaman, tapi lebih kepada memang usia uzur yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kemudian digantikan dengan yang baru atau yang lebih fresh, lebih diremajakan begitu. Oke, saya ke Mas Gunardi. Artinya kita sekarang masih di peremajaan. Ini juga nggak bisa dibilang sebagai pemborosan anggaran besar-besaran untuk pertahanan dan juga keamanan. Anda setuju nggak? Ya, sebenarnya sih memang terkait ekonomi dan militer itu memang ada hubungannya ya. Ketika kita memiliki militer yang kuat, itu akan menghasilkan stabilitas nasional yang bagus dan ujungnya tentang kondusif, ekonomi yang kondusif. Cuman memang tingginya alokasi anggaran untuk alutsista memang terlihat ya dari 2021, karena sebelumnya di tahun 2020 ke bawah memang alokasi anggaran sangat kecil, bahkan tadi disampaikan di Asia juga termasuk Indonesia yang terkecil, padahal kekuatan militer Indonesia cukup besar, masuk 16 besar ya dari 140 negara. Nah, menurut kami juga cermat kami gitu ya, peningkatan alokasi anggaran ini tentu bisa direspon dengan baik gitu ya, apalagi kemarin sempat ada kondisi-kondisi di mana alutsista TNI itu bermasalah. Salah satunya tentang yang KRI Manggala 402 yang tenggelam itu sudah hampir 40 tahunan ya beroperasi. Nah, ini tentu kan akan mengganggu fungsi dan tugas TNI sendiri di lapangan, terutama yang ada di personil-personil yang ada di lapangan sana gitu. Nah, ini kemudian meningkatnya anggaran ini tentu harus disambut baik dengan catatan gitu ya. Dalam artian tentu dengan alokasi yang sangat besar berkali-kali lipat dari tahun 2020 sebelumnya, ini harus dilihat bagaimana akuntabilitas dan juga transparansinya gitu. Karena bagaimanapun kita tahu sendiri gitu, alokasi anggaran yang besar jangan sampai diartikan sebagai itu harus dihabiskan secara besar-besaran dan juga tanpa melihat monitoring dan evaluasinya gitu. Karena memang ada juga. Oke, saya ke Mas Daniel. Mas Daniel, kalau kita lihat porsi anggaran saat ini, prioritas belanja alutsistanya seperti apa? Ya, Mbak Livi, memang harus diakui seperti tadi dijelaskan oleh Prof. Muradi ya, kita mengalami yang disebut dengan dilema budget. Dilema budget itu di satu sisi kita memiliki kebutuhan yang sangat tinggi dalam hal modernisasi alutsista di satu sisi lain juga dalam perawatan, kemudian pembaharuan dan macam-macam. Di sisi lain kita mengalami tadi budget yang sangat terbatas. Jadi kalau dibilang ini besar dalam konteks belanja pertahanan, belanja kita relatif sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara saja. Misalnya ya, Singapura itu sudah hampir 22% dari total GDP mereka, sedangkan kita masih sekitar 0,8%. Itu dari sisi anggaran ya. Kemudian kedua, dengan anggaran yang sangat terbatas itu dari sisi pertahanan ya, dari perspektif pertahanan anggaran yang dimiliki Indonesia itu sangat terbatas. Apa yang harus kita prioritaskan? Memang tadi disebutkan oleh Prof. Muradi, memang kita fokus pada reimbursement, kemudian upgrade, kemudian overhaul, itu dalam bahasa sederhananya perbaikan, dan itu di sisi lain modernisasi tentu mengganti yang tua, kemudian diganti dengan yang baru, dan yang dilakukan. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan dengan anggaran yang sangat terbatas itu? Itu sebabnya kenapa Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto, kemudian mendorong ada model penganggaran yang dulu sempat kita bahas, yaitu 25 tahun ke depan. Karena belanja pertahanan ini yang harus dipahami bukan belanja dalam hal
biaya, tapi harus dipahami sebagai investasi karena seperti biasa orang awam kita memahami kita setiap saat butuh asuransi kesehatan, maka negara juga butuh jaminan agar pertahanan kita kuat, agar kita tidak diganggu atau terganggu, baik itu dari dalam ataupun luar. Selain tadi kita butuh dalam kondisi yang cukup darurat karena memang permajaan beberapa alutsista kita sudah sangat tua, dengan anggaran belanja di 2023 ada 131,9 triliun rupiah, koreksi saya kalau salah nilainya. Ini untuk Kemenhan, apa yang jadi target pemerintah dengan anggaran sebesar ini bagi Kemenhan? Apa yang kemudian tanggung jawab yang diberikan langsung oleh Presiden dengan anggaran sebesar ini loh yang harus dilakukan Kemenhan? Pertama begini Mbak Livi, dalam konteks belanja alutsista kita punya perspektif tentu efektif dan efisien di satu sisi ya. Sisi lain juga kita harus memperhatikan geopolitik dan geostrategis global. Itu dua hal yang sangat penting. Nah, pertama dalam konteks efektif efisien pada hari ini tentu yang menjadi fokus kita adalah memastikan meningkatkan kesiapan tempur, ya, kesiapan tempur alutsista kita yang sudah ada. Artinya alutsista kita yang sudah ada itu harus siap tempur. Jadi jangan sampai kemudian kapal selam kita tidak bisa menyelam misalnya, jangan sampai pesawat tempur kita tidak punya rudal misalnya, kemudian radar kita buruk kualitasnya dan sebagainya. Itu yang tadi saya sebut sebagai kesiapan tempur. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian kedua, ya kita harus fokus pada sistem-sistem utama ya, misalnya peluru dan macam-macam. Itu semua yang harus disediakan dan cukup. Kemudian ketiga tentu adalah meningkatkan gelar logistik istilahnya. Gelar logistik tentu pertama dari sisi logistik kita ya tadi saya sebutkan amunisi, kemudian pangan ya, kalau kemudian dalam kondisi darurat termasuk obat-obatan. Nah, itulah kenapa kemudian salah satu belanja kita yang penting itu adalah membangun sekitar 27 rumah sakit militer di banyak daerah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat tadi istilahnya adalah gelar logistik terutama dalam hal kesehatan. Oke, salah satu hal yang digaungkan oleh Pak Prabowo ini kan bukan cuma soal permajaan alutsista, tapi bagaimana kebijakan alih teknologi alutsista ini kemudian juga bisa diterapkan di Indonesia. Sejauh mana kemudian fokus pemerintah soal ini? Nggak cuma sekedar belanja, tapi kita juga bisa katakanlah belajar mengadopsi teknologi dari luar. Ya, tadi disebutkan oleh Mas Gurnadi dari Fitra, perspektif belanja alutsista Pak Menteri Pertahanan itu adalah perspektif investasi. Artinya dia harus punya dampak ekonomi, dampak multiplier efek ekonomi di tingkat lokal. Nah, sebenarnya kita sudah punya undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 itu terang sekali mengatur terkait industri pertahanan. Nah, itulah Mbak Livi ketika belanja alutsista, Pak Prabowo misalnya belanja, kita harus pastikan dulu alutsista yang akan dibelanjakan itu bisa disediakan dalam negeri dulu. Jadi dipastikan dulu kalau tersedia di dalam negeri, maka kita harus belanja dari dalam negeri. Nah, kalau kemudian sumber-sumber inti alutsista itu tidak tersedia dan tidak mampu diproduksi dalam negeri, otomatis kita terpaksa harus impor. Misalnya dalam kasus pesawat tempur. Nah, akhirnya pilihan kita salah satunya kan ke Rafale, Dassault gitu. Nah, ketika Dassault kemudian kapal selam juga dari Perancis dan macam-macam. Nah, ketika jatuhnya pilihan ke situ, pertama tentu diperhatikan tadi saya sebutkan dari sisi efektif efisien terkait dengan teknologi dan macam-macam. Di sisi lain juga terkait dengan geopolitik dan geostrategisnya. Kenapa kemudian jatuh ke Perancis? Nah, salah satu komitmen dari Perancis itu adalah alih teknologi. Karena Perancis adalah salah satu perusahaan Perancis adalah perusahaan yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan alih teknologi, maka kita ambil dari mereka. Kemudian kedua, mereka juga punya komitmen misalnya melakukan joint production misal di dalam negeri. Artinya apa? Ketika mereka misalnya dalam kasus produksi kapal selam misalnya, kerjasama naval industrinya Perancis dengan PT PAL kita, itu dilakukan nanti sebagian dari komponennya diproduksi di PT PAL di dalam negeri. Nah, sehingga dia punya dampak. Kalau di Undang-Undang Nomor
nomor 16 tahun 2012 itu ya itu yang kemudian nanti disebut offset dan macam-macam. Oke. Begitu. Di satu sisi kita juga harus memahami pentingnya permajaan alutsista bagi pertahanan dan juga keamanan negara. Tapi di sisi lain kalau melihat anggarannya dibandingkan dengan anggaran infrastruktur dan lain-lain, banyak juga orang-orang yang bertanya-tanya buat apa anggaran sebesar itu, emangnya kita mau perang? Saya ke Prof. Muradi. Prof, kalau untuk standar negara yang dalam kondisi tidak berperang, seharusnya seperti apa porsi anggarannya dan juga porsi alutsistanya? Kalau normal sebenarnya anggaran dalam situasi damai ya, tidak punya musuh, tidak kemudian menjadi ancaman negara lain, tidak agresif, tidak defensif, ya rata-rata di angka nominal 2% dari GDP ya. Kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 250 triliun, kalau kurang lebih itulah. Itu rata-rata anggaran pertahanan Indonesia harusnya di 2%. Namanya masalahnya memang ini kan juga perdebatan gun versus butter ya. Jadi mana dulu ini? Nah, Indonesia ini kan relatif sebenarnya menurut saya agak terlalu agresif sebenarnya dalam konteks misalnya industri pertahanan. Saya sih melihat bahwa akan baik misalnya Indonesia mengadopsi banyak hal ya, misalnya membeli dengan kemudian melakukan transfer teknologi dengan asumsi penyediaan yang levelnya pada proses pemeliharaan dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira di Undang-Undang 16 2012 itu disebutkan kandungannya minimal 30% sampai 50%. Nah, maksud saya ini juga dipenuhi dulu supaya kemudian kita punya agresif. Atau yang kedua, Mbak Livi, adalah kedua itu kita mungkin nyontoh ke Turki. Turki itu 49% dari saham beberapa industri pertahanan mereka itu dimiliki oleh swasta. Itu yang ditegaskan oleh Pak Jokowi sebenarnya. Jadi tetap 51% negara tetap dominan, tapi dia mendapatkan banyak transfer teknologi dari misalnya katakanlah dari BAT ya. Dari BAT Inggris itu mereka memproduksi banyak hal, medium light tank, kemudian bahkan mereka mengadopsi beberapa pesawat tempur yang kemudian disesuaikan dengan konteks Turki. Nah, ini yang saya kira perlu dipikirkan juga oleh kita. Karena kalau negara, saya kok melihatnya misalnya untuk sampai 2% saja, Mas Daniel ya, Mas Gunadi, saya kira kita baru akan punya di angka mungkin di tahun 5-7 tahun lagi dengan asumsi pertumbuhan ekonomi kita di atas 7%. Tapi kalau kemudian itu tidak bisa dilakukan, maka betul yang dilakukan Pak Jokowi, yuk libatkan asing, libatkan swasta. Swasta itu bisa bentuknya corporate company atau MNC. Nah, tinggal kemudian kita mau seperti apa. Nah, ini yang saya kira kita juga punya, Mbak Livi, industri pertahanan swasta ya. Ada yang BUMN strategis dengan badan usaha swasta yang kemudian juga memproduksi industri pertahanan dan saling berkompetisi dan juga saling kemudian berkoordinasi berkolaborasi dan sebagainya. Okay. Nah, tapi di situ yang saya kira kita akan jeli betul mau seperti apa kita. Mau anggaran pertahanan dulu atau kemudian kita mau secara agresif meningkatkan industri pertahanan supaya kita tidak bergantung secara nominal ya, poin per poin terhadap alutsista kita ke negara lain begitu. Oke, faktanya kan anggaran pertahanan kita itu kan baru naik, katakanlah baru sedikit agak lebih baik itu di 2021 dibanding sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari semangatnya Pak Prabowo soal berdikari produksi alutsista, target 50% alutsista bisa diproduksi dalam negeri. Kalau kita lihat sekarang, tadi Prof. Muradi juga menyatakan ini aja belum sampai 2% ya Prof, artinya masih jauh. Bagaimana kemudian mimpi Pak Prabowo ini bisa terrealisasi Prof? Tadi yang stimulasi dari Pak Jokowi katakan, libatkan swasta. Swasta itu bisa kemudian berbagi. Tadi problemnya BUMN kita kan nggak bisa kemudian terlalu terbuka ya, begitu dia swasta model katakanlah saya kenapa saya sebut model Turki, karena itu yang kemudian dianggap berhasil ya. 49% saham dari beberapa perusahaan industri pertahanan di Turki itu kemudian dimiliki oleh asing. Termasuk tadi saya sebutkan misalnya sambil contoh BAT Inggris ya. Nah, itu aja dulu. Karena kalau ngejar dari angka negara, saya agak khawatir sebenarnya. Ini kalau Mbak Livi saya koreksi sebenarnya tahun 2015 kita pernah 1,1% ya. Okay. Tapi itu kan APBN kita kan masih di bawah yang sekarang. Jadi sebenarnya angkanya jauh di bawah sekarang sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan kita pernah mencapai 1,1%. Hanya memang sekali lagi opsinya cuma dua. Pertama kemudian nunggu negara punya uang atau
model yang ketiga ini yang saya kira juga sudah kita praktekkan. Zaman Pak Harto menggunakan dana reboisasi untuk mengembangkan industri pertahanan dulu, IPTN ya misalnya dengan B.J. Habibie dan sebagainya. Nah, tinggal kita mau seperti apa? Mau yang pertama tadi nunggu negara mampu, yang kedua tadi melibatkan swasta, yang ketiga tadi mengambil dana lain yang kemudian dikelola negara seperti itu. Oke, Mas Daniel, yang mana yang paling masuk akal untuk merealisasikan mimpi Pak Prabowo 50% alutsista bisa kita produksi sendiri? Ya, pertama melibatkan industri swasta itu sedang dan akan terus dilakukan ya. Jadi pihak-pihak swasta yang memiliki teknologi itu dilibatkan. Misalnya ya yang paling sederhana itu pada industri peluru misalnya ya, itu melibatkan swasta. Kemudian industri rampur misalnya itu juga melibatkan swasta. Industri senjata laras panjang atau laras pendek itu juga melibatkan swasta. Sudah banyak yang melibatkan swasta dalam konteks alutsista tertentu. Nah, itu terus kita masifkan, tentu di bawah pengawasan yang sangat ketat dari Kementerian Pertahanan. Itu pertama. Kemudian kedua tentu kerjasama tadi alih teknologi, terutama terkait dengan sumber-sumber inti, alutsista inti misalnya pesawat tempur, kapal selam dan macam-macam. Kita memang membutuhkan kerjasama yang sangat intens dengan negara-negara produsen yang memiliki teknologi yang tinggi. Itulah dalam setiap kontrak pembelian alutsista kita, misal kontrak tadi saya sebutkan Rafale, kemudian kontrak dengan kapal selam, semuanya selalu diikuti dengan kontrak alih teknologi, kemudian TOT dan macam-macam. Itu yang dalam waktu ke depan harus kita pastikan kita memiliki teknologi inti, Mbak Livi. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tapi yang pasti semangat dari pemerintah untuk melakukan transfer teknologi untuk kemudian segera bisa berdikari membuat alutsista sendiri dan kemudian bisa merealisasikan paling tidak sedikitnya 50% alutsista bisa kita produksi sendiri di dalam negeri itu segera terrealisasi. Terima kasih Prof. Muradi, terima kasih juga Mas Daniel Anzar Simanjuntak, terima kasih juga Mas Gunardi dari Fitra di Sapa Indonesia Malam.